Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Doli Hasonangan. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan bagaimana prosedur dari restorasi resin komposit pada kasus KAS 4 GV Black. Bagaimana prosedurnya? Lihat di video ini. Sebelum kita melakukan restorasi, yang pertama kita lakukan yaitu pemberian info consent, sebagaimana pasien telah menyetujui untuk dilakukan tindakan restorasi. Kemudian kita menjelaskan tahap-tahapan yang akan dilakukan selama restorasi. Sebelum kita melakukan restorasi juga, kita harus melakukan pencucian tangan 6 langkah WHO. Setelah merasa steril, kemudian selanjutnya kita menggunakan alat pelindung diri berupa masker dan juga handscoon. Kemudian kita memposisikan pasien, yaitu duduk pada dental unit dengan posisi semi supine. Kemudian operator pada saat melakukan preparasi dan melakukan tumpatan berada pada jam 11 atau jam 12. Kemudian untuk tahap preparasi itu memiliki 7 prinsip. Yang pertama yaitu outline form, sebagaimana kita menentukan batasan-batasan dari perluasan preparasi. Kemudian yang kedua itu retention form. Kita melakukan preparasi untuk membentuk retensi dari bahan komposit supaya tidak mudah lepas. Kemudian resistant form. Kita melakukan preparasi yaitu juga untuk mempertahankan gigi dan restorasi agar tidak mudah pecah. Kemudian yang selanjutnya yaitu convenience form, yaitu agar mempermudah akses instrumen selama kita melakukan restorasi. Kemudian ada removing the remaining of the caries, yang artinya kita menghilangkan jaringan karies yang masih tersisa. Kemudian ada finishing the enamel wall and margin. Kita menghaluskan dan membentuk sudut dari dinding enamel. Kemudian toilet of the cavity, yaitu kita menghilangkan sisa-sisa jaringan yang masih tersisa di kavitas, bisa menggunakan cavity cleanser. Baik, sebelum kita melakukan restorasi, prosedur restorasi, kita harus menyiapkan beberapa alat. Alat yang akan kita gunakan, yang pertama itu ada pinset, kemudian ada kaca mulut, ada sonde, ada eskavator, ada plastis instrumen, kemudian handpiece, ada yang low speed dan high speed, kemudian ada leg curing. Kemudian untuk bor yang akan kita gunakan itu ada bor flame bor, kemudian bor round, kemudian ada bor taper, dan juga ada bor finishingnya. Kemudian ada matrix celluloid, kemudian finishing strip, kemudian ada polishing strip, dan juga ada wood wedge. Kemudian untuk bahan yang akan kita gunakan untuk restorasi yaitu ada resin kompositnya sendiri, kemudian ada bondingnya, ada etsa, selanjutnya microbrush, kemudian articulating paper, cotton pellet, kemudian ada cotton roll, dan juga ada yang terakhir kita simulasikan sebagai set guide-nya. Pada tahap pemilihan warna, kita dibantu dengan menggunakan set guide yang kita simulasikan seperti ini. Nah, dalam pemilihan warna, kita harus menggunakan cahaya alami, yaitu langsung dari mataharinya. Kemudian instruksikan pasien untuk menghapus lipstick yang digunakan, atau tidak menggunakan warna-warna yang mencolok, dan ataupun bisa kita tutup dengan polybaid. Kemudian kita pilih 3 warna set guide-nya, kemudian kita cocokkan dengan warna pasien dengan instruksi, pasien pun merasa sudah cocok. Baik, di sini kita lanjut dengan melakukan preparasi, yaitu yang pertama kita gunakan round board. Kita aplikasikan pada kavitasnya, kita hilangkan jaringan karies atau struktur emal yang tidak didukung oleh dentin. Kemudian kita ratakan dengan menggunakan board visual. Tahap selanjutnya kita lakukan pembuatan bevel sesuai dengan bentuk outline formnya,
Paper yang akan kita gunakan yaitu tipe long, di mana bagian emalnya kita hilangkan. Fungsinya yaitu untuk membentuk retensi dari bahan resin komposit. Bor yang kita gunakan di sini yaitu bor frame. Kita aplikasikan. Kemudian pada bagian palatal juga kita buatkan bevel sekitar 1 mili. Setelah kita melakukan preparasi dan telah bersih kavitasnya, kemudian kita lakukan isolasi daerah kerja. Isolasi daerah kerja dapat menggunakan rubber dam ataupun menggunakan cotton roll. Di sini saya menggunakan cotton roll. Kita letakkan di bagian labialnya. Setelah kavitasnya bersih, kemudian kita lanjutkan dengan melakukan etsa. Di sini kita gunakan etsa dan juga bahan pengaplikasiannya yaitu microbrush. Kita aplikasikan ke microbrushnya. Di sini kita lakukan secara total edge, di mana keseluruhan kavitas baik emel dan dentin itu kita lakukan aplikasi etsa. Kemudian kita tunggu selama 15 detik. Selanjutnya kita lakukan dengan water sealing. Kita bersihkan. Kemudian kita lakukan pengeringan dengan menggunakan cotton pellet. Di sini tetap harus dalam keadaan moist. Setelah kita aplikasikan etsa, selanjutnya kita aplikasikan bahan bonding menggunakan microbrush. Kemudian kita aplikasikan ke ujung microbrush, kemudian kita ratakan ke seluruh dinding kavitas dari preparasi kita. Selanjutnya dapat kita ratakan dengan menggunakan three-way sealing. Fungsinya yaitu supaya menambah perlekatan antara resin komposit dan juga gigi. Selanjutnya kita lakukan leg curing selama 20 detik. Kemudian setelah selesai, kemudian di sini saya menggunakan matrix celluloid. Kita adaptasikan di bagian palatal dan juga bagian proksimal. Fungsinya yaitu untuk membentuk daerah palatal dan juga daerah proksimal. Kemudian bisa kita gunakan juga wood wedge, yaitu fungsinya untuk memfiksasi dan juga membentuk daerah embrasur gingiva. Tahap selanjutnya kita aplikasikan bahan resin kompositnya. Aplikasikan bahan resin kompositnya dengan menggunakan teknik incremental layering. Bahan resin komposit yang kita gunakan yaitu jenis vegetable. Kemudian kita lanjut dengan pengaplikasian pada bagian palatal terlebih dahulu secara layering. Setelah kita pasang matriksnya tadi, kita adaptasikan di bagian palatalnya dengan ketebalan setiap layering yaitu maksimal 2 mm. Kemudian kita lanjut dengan melakukan leg curing selama 20 detik dengan jarak sekitar 2 mili. Kemudian kita lanjut dengan melakukan pemilihan warna dentin. Kita aplikasikan dengan teknik layering untuk ketebalan 2 maksimal 2 mili sambil melakukan kondensasi. Kemudian kita lanjut dengan menggunakan leg curing selama 20 detik. Kemudian tahap selanjutnya kita lakukan aplikasian bahan resin komposit yang emalnya ketebalan maksimal 2 mili. Kemudian pada tahap terakhir bisa kita aplikasikan bahan resin komposit yang translucent untuk memberikan estetis daripada bagian labialnya. Kemudian kita lanjut dengan melakukan leg curing selama 20 detik. Setelah selesai kita lakukan aplikasi resin komposit, terlebih dahulu kita cek terlebih dahulu oklusinya, yaitu dengan menggunakan articulating lever. Diinstruksikan pasien untuk menggerakkan giginya ke kanan dan ke kiri seperti proses mastikasi. Tahap selanjutnya kita lakukan finishing, di mana pada daerah yang tadi kita lakukan articulating paper itu berwarna tebal. Di sini saya gunakan bor pita kuning. Kita lakukan finishing pada bagian labial
Dan pada bagian palatal kita bisa menggunakan pore finishing bentuk pierce shape. Sedangkan pada bagian proksimal kita gunakan pore finishing strip. Jadi kita aplikasikan pada bagian proksimalnya. Tahap selanjutnya kita lakukan polishing. Polishing di sini kita bisa gunakan twist polishing atau sejenisnya. Kita ratakan, kita haluskan untuk mendapatkan permukaan yang sangat estetik. Kemudian dengan permukaan yang halus pada bagian palatal pun. Sedangkan pada bagian proksimal kita gunakan polishing strip. Kita aplikasikan di bagian proksimalnya. Perawatan telah selesai, kemudian kita instruksikan pasien untuk melakukan kontrol 1 minggu pasca perawatan.